Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Yang pertama, definisi kurikulum, yaitu adalah seperangkat isi bahan ajar tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat diartikan secara sempit, yaitu adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk memperoleh ijazah. Sedangkan arti yang lebih luas yaitu lebih menekankan isi, tapi meliputi semua pengalaman belajar yang dilakukan pihak sekolah untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik ke arah yang lebih positif sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya ada konsep kurikulum. Yang pertama ada substansi, yaitu adalah rencana pendidikan di sekolah atau sebagai sebutan perangkat tujuan yang ingin dicapai, digambarkan sebagai dokumen tertulis yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar, jadwal, dan juga evaluasi. Sedangkan sistem, yaitu adalah bagian sistem pendidikan, sekolah, dan juga masyarakat. Fungsinya tersusunnya suatu kurikulum dan memelihara kurikulum agar tetap berjalan secara dinamis. Sedangkan bidang studi yaitu adalah sebuah disiplin ilmu yang dikaji oleh lembaga pendidikan. Tujuannya untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu adalah bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat yang baik. Yang kedua ada fungsi integrasi, yaitu sebagai alat pendidik harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga fungsi diferensiasi, yaitu sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan pada perbedaan siswa. Yang keempat fungsi persiapan, sebagai alat pendidikan harus mampu menyiapkan siswa ke jenjang selanjutnya. Yang kelima fungsi pemilihan, sebagai alat pendidik harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program yang sesuai dengan perbedaan individual. Sedangkan yang enam, fungsi diagnostik, yaitu sebagai alat pendidik harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimiliki siswa tersebut. Komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini mencangkup tujuan pendidikan nasional, kemudian juga tujuan institusional. Kemudian ada isi, yang ketiga ada kegiatan atau PBM, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu instrumen untuk mengukur dan juga menilai. Tujuannya untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Selanjutnya ada prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua prinsip efektivitas, yaitu adalah mengusahakan agar pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang sia-sia. Yang ketiga ada prinsip efisiensi, yaitu dapat menggunakan waktu, biaya yang secara optimal. Yang keempat prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan dalam kurikulum, dan prinsip fleksibilitas, yaitu agar memiliki sifat fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan juga siswa. Selanjutnya ada pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pendekatan akademik. Yang pertama ada pendekatan akademik, yaitu berawal dari subdisiplin ilmu yang hendak dipelajari, sehingga kurikulum pada pendekatan ini bisa diartikan sebagai kumpulan daftar bidang ilmu sebagai subdisiplin yang akan dicapai. Kemudian yang kedua humanistik, yaitu bahwa program pendidikan untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki integritas kepribadian. Kemudian ada pendekatan teknologi, yaitu harus didesain sebagai penyiapan pelaksanaan tugas-tugas atau fungsi jabatan tertentu. Sedangkan yang terakhir pendekatan dan konstruksi sosial, yaitu kurikulum dianggap sebagai rekayasa yang memiliki sikap atau kemampuan tertentu. Dan di sini ada perubahan paradigma, yaitu yang pertama kurikulum yang berbasis isi, kemudian dirubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya di sini ada KTSP 2006
Pada KTSP 2006, proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mengumpulkan atau menghimpun informasi atau data, mengolah atau mengasosiasikan atau menganalisa, mengkomunikasikan atau menyimpulkan dan menyajikan atau presentasi. Kemudian, pendekatan saintifik atau ilmiah adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan pengetahuan sebelumnya. Sedangkan KTSP 2006 itu juga lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Pada kurikulum 2006 terdapat standar kompetensi, sedangkan pada kurikulum 2013 diganti menjadi kompetensi inti yang terdiri dari 4 kompetensi inti. Selanjutnya ada kurikulum 2013, yaitu di sini kompetensi inti merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas yang dapat mewujudkan isi dari SKL. Rumusan KI meliputi kompetensi inti 1, yaitu untuk mengkompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2, itu untuk mengkompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3, itu untuk mengkompetensi inti pengetahuan. Dan keempat, itu untuk kompetensi inti keterampilan. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencangkup sifat, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan mata pelajaran. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik serta kekhasan dari masing-masing mata pelajaran. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.